Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan merefleksikan aktivitas kelima, yaitu penyusunan instruksi. Nah, di sini saya akan menggunakan aplikasi Scratch untuk membuat sebuah aplikasi perhitungan pemecahan masalah logistik dalam menghitung waktu tempuh berkendara. Oke, baik, kita langsung saja mungkin. Kita mulai dulu dari blog event ya, untuk memulai sebuah program. Jadi jika program diklik bendera hijau, maka selanjutnya apa yang terjadi gitu ya. Kita masukkan dulu as di sini, sensing. As itu berada di kategori sensing. Terus kemudian kita letakkan di bawah event ini ya. Nah, as ini fungsinya untuk kita menginputkan sebuah data ya. Kita akan ubah namanya menjadi masukkan waktu tempuh karena ini perintah, mungkin pakai tanda seru kali ya. Nah, terus kemudian kita harus buat variabel dulu untuk menampung nilai waktu tempuh. Caranya adalah ke kategori variabel, kita klik make variable, kita tuliskan di sini w underscore tempuh. Oke, seperti ini. Terus kemudian kita taruh set di sini ya, set my variable. Terus kemudian kita ubah menjadi variabelnya yaitu tempuh yang tadi kita buat. Nah, kemudian di bagian 0 ini kita akan ubah menjadi answer ya, answer sesuai dengan input yang kita berikan. Answer berada di kategori sensing. Terus kemudian kita selain membutuhkan data waktu tempuh, kita juga membutuhkan waktu estimasi macet. Jadi kita akan masukkan dulu, kita akan minta untuk user masukkan waktu estimasi macetnya, masukkan estimasi macet seperti ini. Terus kemudian sama seperti tadi, kita akan membuat sebuah variabel baru yaitu macet. Oke, terus kemudian kita tarik set ya untuk menyimpan nilai macet ini, dan untuk mengset variabelnya kita sesuaikan dengan input answer dari si as ini. Terus masih ada satu lagi data yang kita butuhkan, yaitu waktu istirahat. Masih sama, kita masukkan seperti ini, masukkan waktu istirahat. Oke, masih dengan cara yang sama, w underscore istirahat. Oke, seperti ini. Kemudian kita set, kita ubah menjadi w istirahat dan answer. Oke, baik. Nah, kita sudah punya 3 input ya, kita bisa menginputkan 3 data. Kita sudah punya variabel ya untuk menyimpan masing-masing data. Nah, selanjutnya adalah kita harus membuat variabel baru untuk melakukan perhitungan dari ketiga data ini. Oke, baik, kita akan bikin variabel baru dulu Bapak Ibu, teman-teman. Variabelnya saya bikin hasil gitu ya, hasil. Oke, nah terus kemudian kita akan masukkan blok hasil ya di sini. Hasil di sini. Nah, di hasil ini ada apa sih nih? Di hasil ini kita akan memasukkan sebuah rumus. Rumusnya yaitu waktu tempuh ditambah dengan estimasi macet dan ditambah lagi dengan waktu istirahat. Jadi untuk melakukan perhitungan kita masuk ke kategori operator di sini.
karena tadi rumusnya cuma tambah semua ya, berarti kita masukkan rumus tambah dulu seperti ini. Nah, karena ada 3 data, berarti kita tambahkan satu lagi dan joinkan seperti ini. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, sekarang kita kembali ke variabel. Nah, di hasil ini apa sih yang sebenarnya dihitung ya? Nah, yang dihitung kan tadi variabel masing-masing ini ya. Berarti kita masukkan di sini ada tempuh ya, waktu tempuh, masukkan ke dalam blok si operator tadi. Kemudian macet ya, kita taruh di sini, dan yang terakhir adalah waktu istirahat. Oke. Nah, sudah ada perhitungan nih, datanya sudah ada gitu ya. Tinggal kita menampilkan saja ya. Nah, untuk menampilkan hasil dari perhitungannya, kita masuk ke kategori looks ya. Dan di sini kita ambil yang ini saja. Oke, say hello ya. Jadi nanti hasil dari perhitungan ini akan ditampilkan melalui si scratch ini dengan sebuah chat yang akan muncul di sini. Oke, nah terus kemudian di sini ya, apa sih yang ingin dikatakan sama ya, tadi kan tujuannya tuh si scratch mengatakan hasil perhitungan dari ini ya. Jadi kita masukkan dulu sebuah operator join. Sebentar, join. Nah, ini dia. Join seperti ini. Nah, di join ini berarti dia akan mengatakan pertama waktu perjalanan Anda. Nah, karena di sini saya nanti akan memberikan satuan berapa jam ya, karena ini kan estimasi waktu perjalanan, di belakangnya ada jamnya gitu. Jadi kita membutuhkan satu join lagi, taruh di sini. Nah, di sini kita masukkan variabel hasil. Kita tampilkan hasilnya di sini, dan di sini satuannya jam tadi ya. Oke, seperti ini. Nah, jadi dia akan mengatakan pertama dia akan mengatakan waktunya Anda berapa, waktu perjalanan Anda, dan ditampilkanlah di tengah-tengahnya hasil diikuti dengan satuan waktunya. Oke, kita coba run ya. Kita klik bendera hijau, terus kemudian kita coba masukkan misalkan di sini 100 misalkan. Kita klik enter. Masukkan estimasi macet misalkan berapa, 60 misalkan. Sebentar, estimasi macetnya kira-kira ya kita anggaplah 20 misalkan ya. Terus kemudian enter. Nah, kita masukkan estimasi istirahat misalkan 60 misalkan. Oke, kemudian kita enter ya. Dia akan muncul seperti ini. Waktu perjalanan Anda 180 jam. Oh, di sini ada lempet di antara 180 dengan jam, jadi kita tinggal tambahkan spasi di sini. Oke, kita coba lagi. 100, terus kemudian berapa? 20 dan 60. Oke, waktu perjalanan Anda 180 jam. Wah, lama ternyata ya. Ya, ini cuma contoh teman-teman. Jadi untuk inputnya bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Terima kasih.